Perkenalkan, nama saya Kata Alicia Mulyana dari kelas 12A kelompok peminatan 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat berubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Dalam proses metabolisme itu memerlukan enzim, di mana enzim merupakan protein yang berperan dalam proses metabolisme tubuh dengan mempercepat reaksi kimia yang mengubah zat gizi dari makanan menjadi energi. Nah, enzim ini bekerja sebagai katalisator, yaitu senyawa yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau diubah setelah reaksi selesai dan hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memecahkan molekul senyawa reaktan. Enzim ini bekerja seperti kunci dan gembok, di mana substrat tertentu akan bergabung dengan tempat yang aktif pada enzim. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim, seperti suhu, pH, aktivator, inhibitor, serta konsentrasi enzim dan substrat. Metabolisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul, sedangkan anabolisme bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Katabolisme ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob sendiri dibagi lagi menjadi tiga tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron, di mana di antara glikolisis dan siklus Krebs terjadi dekarboksilasi oksidatif. Untuk yang pertama, glikolisis merupakan rangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa yang terjadi di sitoplasma sel dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. 2 asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi oksidatif yang merupakan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs dan menjadi 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Lalu tahapan yang selanjutnya yaitu siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria dan menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 2 NADH, dan 2 FA2H. Lalu untuk tahapan yang terakhir yaitu sistem transport elektron yang terjadi di bagian dalam mitokondria dan menghasilkan 34 ATP. Kemudian yang berikutnya yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa oksigen. Respirasi anaerob ini terjadi pada organ yang kekurangan oksigen, akar tumbuhan yang terendam air, biji berkulit tebal yang sulit ditembus oksigen, serta sel-sel ragi dan bakteri anaerobik. Respirasi anaerob ini akan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 molekul ATP. Lalu berikutnya adalah anabolisme. Anabolisme dibagi juga menjadi 2 tahap, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Untuk yang pertama, fotosintesis merupakan peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Fotosintesis terjadi di kloroplas dan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan proses penyerapan foton dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH yang terjadi di membran tilakoid pada siang hari. Prosesnya itu pertama kloroplas menyerap energi cahaya merah dan nila, kemudian energi tersebut digunakan untuk memecah air yang biasa disebut fotolisis air dan menghasilkan 2H2 dan O2. Selanjutnya H2 yang lepas ditambung oleh NADP atau biasanya disebut reaksi Hill. Nah, selama proses ini terjadi sintesis ATP atau fotofosforilasi. NADPH dan ATP yang dihasilkan akan digunakan untuk reaksi gelap dan sebagian O2 dilepas dan sebagian juga digunakan untuk katabolisme. Tahap yang berikutnya yaitu reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini sering disebut reaksi Blackman atau reduksi CO2 atau siklus Calvin yang terjadi di stroma pada siang dan malam hari. Proses reaksi gelap memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu fiksasi, di mana molekul ribulosa bifosfat RUBP mengikat CO2 dari udara dengan bantuan enzim ribulosa bifosfat karboksilase oksidase. Nah, yang kedua itu reduksi, di mana NADPH dan ATP mereduksi 3 fosfogliserat dan 3 fosfogliserahedit. Nah, yang ketiga itu ada regenerasi, sebagian G3P melalui sederetan reaksi membentuk ribulosa fosfat yang kemudian difosforilasi oleh ATP menjadi ribulosa difosfat. Nah, tahapan anabolisme yang berikutnya yaitu kemosintesis.
Hemosintesis adalah proses penyusunan bahan organik yang menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia dengan reaksi 2H2S plus O2 berubah menjadi 2H2O plus 2S plus energi. Baik, sekian materi metabolisme yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.